Salam jumpa, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pada video ini kita akan belajar tentang mekanisme transport pada membran sel bersama saya Ibu Rosida. Baiklah, mari kita mulai. Mekanisme transport pada membran sel. Interaksi sel baik dengan sel lainnya maupun dengan lingkungannya sangat dibutuhkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup sel tersebut. Interaksi sel dapat dilakukan dengan cara transport melalui membran sel. Sebelum kita membahas tentang mekanisme transportnya, mari kita membahas tentang struktur membran selnya terlebih dahulu. Membran sel merupakan lapisan tipis dengan ketebalan sekitar 8 nanometer yang membatasi isi sel dengan lingkungan sekitarnya. Membran ini bersifat selektif permeabel atau semi permeabel. Artinya hanya dapat dilewati oleh ion, molekul, atau senyawa tertentu. Membran sel terdiri dari dua lapisan fosfolipida, dan pada matriks bilayer fosfolipida tersebar banyak jenis protein, yaitu dari protein integral dan protein perifer. Pada permukaan membran terdapat karbohidrat berupa oligosakarida. Bila terikat secara kovalen dengan lipid disebut dengan glikolipid, dan bila terikat dengan protein disebut dengan glikoprotein. Setelah kita membahas tentang membran sel, mari kita lanjutkan tentang mekanisme transportnya. Mekanisme transport zat melalui membran dibedakan atas dua jenis, yaitu pertama, transport pasif yang terdiri dari difusi dipermudah, dan osmosis. Kedua, transport aktif terdiri dari pompa ion, ektositosis, dan endositosis. Mari kita bahas satu persatu. Mekanisme yang pertama adalah difusi. Perhatikan gambar difusi pada membran sel ini, di mana ion atau molekul yang berada di luar sel yang jumlahnya lebih banyak atau hipertonik berpindah ke dalam sel yang jumlah molekulnya sedikit atau hipotonik sampai mencapai suatu keseimbangan. Yang ini terjadi pada membran fosfolipida. Difusi dapat juga dipermudah oleh protein spesifik yang membentuk saluran protein dan protein transport pada membran sel. Yang pertama, difusi yang dipermudah oleh saluran protein. Banyak molekul polar yang berukuran besar dan ion-ion seperti kalium, natrium, klorida tertahan oleh membran fosfolipida, tetapi dapat berdifusi melalui saluran yang dibentuk oleh protein. Yang kedua adalah difusi yang dipermudah oleh protein transport. Protein transport memiliki sifat seperti enzim yang bersifat spesifik terhadap zat dan tempat pengikatan molekul yang diangkutnya. Mekanisme yang kedua adalah dengan cara osmosis. Perhatikan gambar osmosis ini. Larutan hipotonik dan hipertonik dimasukkan dalam pipa berbentuk U dengan ukuran air yang sama, dan di tengah pipa dipisahkan oleh membran semipermeabel. Ditunggu beberapa lama kemudian, maka yang terjadi adalah air pada larutan hipotonik akan berpindah ke larutan hipertonik. Dilihat dengan berkurangnya jumlah air, di mana larutan hipotonik lebih rendah dari larutan hipertonik, tetapi molekul zat yang terlarutnya tetap atau tidak berpindah. Mekanisme yang ketiga adalah transport aktif. Pada gambar pompa natrium kalium diperlihatkan bahwa jumlah natrium di dalam sel sedikit dan dipompahkan keluar sel yang jumlah natriumnya banyak. Sedangkan kalium di luar sel sedikit dipompakan masuk ke dalam sel yang memiliki jumlah kalium yang lebih banyak.
dan proses pemompaan ini memerlukan energi dengan melepaskan ATP menjadi ADP dan fosfat. Mekanisme transport yang keempat adalah eksositosis. Eksositosis diartikan sebagai proses keluarnya zat-zat dari dalam sel. Pada eksositosis, vesikula yang berisi makromolekul dari badan Golgi dipindahkan untuk bergabung dengan membran sel. Mekanisme yang terakhir adalah endositosis. Endositosis adalah suatu proses masuknya zat ke dalam sel. Makromolekul dikelilingi oleh membran plasma yang melipat membentuk vesikula. Kemudian vesikula tersebut masuk ke dalam sel. Demikianlah penjelasan singkat tentang mekanisme transport pada membran sel. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa kembali dalam episode berikutnya. Wassalam.